Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Nia pada pelajaran life skill. Baik, hari ini kita akan belajar tentang modalitas atau gaya belajar, ya. Gaya belajar bisa diartikan sebagai cara tercepat, termudah yang kita sukai dalam proses berpikir dan menerima informasi. Sekali lagi, gaya belajar adalah proses tercepat, termudah yang kita sukai dalam proses berpikir dan dalam menerima informasi. Ada banyak sekali gaya belajar, yang mengandalkan indera kita. Tapi untuk kita kali ini, Ustazah hanya akan mempelajari 3 gaya belajar saja. Selebihnya kalian bisa mencari ya gaya belajar yang lainnya di luar sana atau mungkin nanti di sekolah lanjutan kalian, ya. Baik, ada 3 gaya belajar yang utama. Yang pertama visual, ya. Visual ini gaya belajar yang mengandalkan indera penglihatan kita untuk bisa belajar maksimum. Ada gambar mata di sini. Kemudian gaya belajar kinestetik, taktikal atau kinestetik, yaitu gaya belajar di mana kita akan belajar lebih maksimal apabila menggunakan tangan dan kaki kita untuk bergerak, gitu. Dan gaya belajar auditori, di mana kita akan lebih maksimum belajar dengan menggunakan indera pendengaran kita. Gaya belajar visual menggunakan indera penglihatan sebagai sarana untuk menyerap informasi sebanyak mungkin. Orang dengan gaya belajar visual akan mudah memahami suatu informasi atau suatu ilmu atau suatu pengetahuan dengan menggunakan visualisasi seperti warna, garis, bentuk, dan sebagainya. Seperti itu. Biasanya orang-orang dengan gaya belajar visual memiliki kemampuan yang bagus dalam hal padu padan warna. Warna merah itu cocoknya dengan warna apa? Warna kuning dengan warna apa? Itu biasanya orang visual bagus dalam hal seperti ini. Apakah kamu visual? Cara belajar efektif untuk orang yang bergaya belajar visual adalah dengan menggunakan warna, ya, dengan menggunakan warna-warni. Gunakan spidol warna-warni untuk pencatatan kalian di buku tulis kalian. Atau kalian juga bisa menggunakan teknik mind mapping yang menggunakan percabangan dan warna-warna simbol. Ini orang-orang visual pasti suka sekali dengan hal-hal yang seperti ini. Atau kalian bisa membaca buku-buku yang ada ilustrasi gambarnya seperti itu. Atau kalian juga bisa menggunakan video-video sebagai media untuk menerima sebuah informasi atau ilmu pengetahuan. Untuk orang visual seperti ini caranya tadi, ya. Orang dengan tipe yang kedua, yaitu tipe auditori, mereka menggunakan indera pendengaran mereka untuk menerima informasi, untuk menyerap pengetahuan. Siswa dengan tipe auditori ini, mereka tidak terlalu bermasalah ketika gurunya tidak menggunakan warna-warna dalam mengerjakan, atau tampilan gurunya, mereka tidak terlalu bermasalah, asalkan suara gurunya jelas, didengar, dan keras untuk mereka, ya. Mereka suka, apalagi dengan suara intonasi guru yang dibuat naik turun, itu mereka suka seperti itu. Cara belajar yang efektif untuk orang-orang yang auditori adalah dengan mendengarkan musik yang disukai ketika belajar. Atau kalian juga bisa merekam perkataan guru kalian atau perkataan guru kalian sehingga kalian bisa mendengarkan ulang suatu saat nanti. Atau bisa juga kalian membaca bukunya dengan suara yang keras. Artinya suara kalian ketika membaca pastikan ada suara yang keluar dari lisan kalian sehingga kalian bisa mendengar melalui telinga kalian apa yang kalian baca. Seperti itu. Itu beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang bergaya belajar auditori. Gaya belajar yang ketiga adalah kinestetik, atau ada yang menyebutnya sebagai taktikal, seperti itu. Gaya belajar ini melibatkan tangan dan kaki, ya. Orang yang dengan tipe gaya belajar
kinestetik, mereka tidak bisa untuk menerima informasi atau pengetahuan ketika mereka harus duduk diam. Mereka harus bergerak, entah itu melalui praktikum, percobaan, atau bagaimana. Intinya mereka tidak betah, tidak suka berlama-lama duduk diam untuk mendengarkan, melihat suatu informasi. Mereka harus melakukan sesuatu supaya informasi yang masuk ke dalam pikiran itu menjadi lebih mudah untuk dicerna. Seperti itu. Bagaimana cara belajar yang efektif untuk anak-anak atau orang dengan gaya belajar kinestetik ini? Nah, gunakan gerakan. Pastikan setelah menerima materi pelajaran, kalian mempraktekkan materi itu. Kalian mencari materi itu dari sumber-sumber yang lain. Atau ketika menghafalkan, kalian bisa melakukan gerakan-gerakan sederhana. Misalnya menjentikan jari, seperti, atau bagaimana ketika menghafalkan sesuatu, atau sambil berjalan. Boleh. Ada anak-anak itu yang ketika menghafalkan perkalian, dia itu sambil berjalan ke kanan, berjalan ke kiri, dan dia hafal di situ. Seperti itu. Silakan menggunakan gerak tubuh kalian asalkan tidak mengganggu orang lain. Itu syaratnya. Jadi boleh bergerak asalkan tidak mengganggu orang lain. Kalau kita bergerak dan mengganggu orang lain, maka itu sudah sudah berhubungan dengan norma sosial. Seperti itu. Baik anak-anak, sekarang saatnya kalian mengukur, menganalisa diri kalian, manakah dari diri kalian yang memiliki gaya belajar efek visual, yang memiliki gaya belajar auditori, atau yang memiliki gaya belajar kinestetik. Masing-masing dari kita akan memiliki satu yang dominan di antara ketiga gaya belajar ini. Ada pula dua yang dominan. Ada pula kecenderungan kita memiliki ketiga-tiganya sama. Mana usada yang baik, mana yang paling baik, visual, auditori, atau kinestetik? Semuanya baik, semuanya tidak ada yang salah. Ya, karena itu sudah merupakan ciri khas kita, seperti itu. Yang paling baik adalah ketika kita tahu gaya belajar kita dan kita bisa menentukan cara belajar kita yang efektif menggunakan sumber-sumber informasi yang tadi sudah diperoleh. Oh, saya auditori, berarti kalau saya belajar saya harus mendengarkan musik. Oke, berarti siapkan diri kalian untuk mendengarkan musik yang kalian anggap suka, yang kalian sukai, supaya belajar kalian bisa menjadi lebih efektif. Atau kalian auditori, kalian bisa menggunakan lagu untuk menghafalkan sesuatu, boleh seperti itu. Nah, itu yang paling baik. Artinya yang paling baik adalah ketika kita tahu apa gaya belajar kita dan kita bisa memanfaatkan gaya belajar kita tadi supaya kita belajarnya lebih efektif dan tepat. Oke, girl? Oke, boy? Sekarang saatnya menganalisis bagaimana gaya belajar kalian, visual, auditori, atau kinestetik.